bil jabbar al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak kadus, para sesepuh, para ustadz, para tokoh agama yang sangat kami muliakan. Alhamdulillah, ini adalah malam pertama yang insya Allah mudah-mudahan Allah menolong kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan selalu istiqomah untuk kita semuanya, untuk sama-sama menimba ilmu. Saya pun belajar, Bapak Ibu semua pun juga sama-sama kita niatkan menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kita mulai, sengaja ini dipilih adalah kitab Wasiyatul Mustafa, yaitu wasiat-wasiatnya Rasulullah SAW kepada orang-orang pilihannya. Nah, kitab ini nanti kita akan baca, insya Allah mulai berwasiat setiap kali pertemuan. Dan sebenarnya sekali lagi tidak layak saya di sini, tapi dikarenakan memberanikan diri, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini nanti, apa yang sama-sama kita niatkan, sama-sama mencari ilmu, menimba ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan segala urusan kita mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada hari ini ada yang kurang, mudah-mudahan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana hari ini ada yang sakit, mudah-mudahan lewat barokah sama-sama kita mengaji, mudah-mudahan dicabut penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mana tahu ada keluarga kita yang juga tak kunjung sembuh sakitnya, lewat barokah sama-sama kita mengaji, menimba ilmu, mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum dimulai, yuk, saya biasanya ini alhamdulillah Bapak Ibu semuanya nggak perlu lagi jauh-jauh ke Jombang. Dulu saya pernah belajar ke Jombang. Ada doa yang sudah diajarkan oleh kiai kami, doa di saat memulai mengaji dan nanti doa setelah mengaji. Nanti Bapak Ibu semuanya mengikutinya, ya. Ini semua harapan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ikuti kalimat dari saya, persisnya seperti apa, ikutin yang sama. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fahadihi wasiyatul Mustafa alaihi salatu wassalam li Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah. Qala da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa khalawtu ma'ahu fi manzilihi faqala li ya Ali anta minni bimanzilati Harun min Musa alaihi salam ghaira annahu la nabiyya ba'di. Ini merupakan muqaddimah isi kitab dari Wasiyatul Mustafa, karya yaitu Syekh Abdul Wahab Sa'rani. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam sejahtera semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya serta kepada para sahabatnya. Selanjutnya, risalah kecil ini berisi tentang wasiat Nabi pilihan. Jadi kitab yang sama-sama kita kaji, yang namanya ngaji ini kan sebenarnya ngatur jiwa. Ini adalah kitab wasiat Nabi pilihan, yakni Nabi Muhammad kepada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah telah memanggilku dan aku bersama beliau berdua di rumahnya. Kemudian Rasulullah bersabda kepadaku, hai Ali, kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Nabi Harun di sisi Nabi Musa alaihi salam. Annahu la nabiyya ba'di, hanya saja tidak ada lagi nabi sesudahku. Inni usikal yaum biwasiyatin in anta hafiztaha ishta hamidan. Ini luar biasa ya. Wa mutta syahidan, sesungguhnya aku ingin berwasiat kepadamu dengan beberapa wasiat yang jika engkau menjaganya atau mengamalkannya istahamidan, maka kamu pasti akan hidup mulia. Coba Bapak Ibu, para orang tuaku semuanya yang dimuliakan Allah, ini wasiat dari Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani. Mohon maaf, muqaddimah dalam kitabnya. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidina Ali, in hafiztaha ishtahamidan, jika engkau, kita juga mau menjaganya, mau mengamalkan kitab ini nanti, ishtahamidan, maka kamu pasti akan hidup mulia. Ini luar biasa. Nanti akan kita bahas ya, kemuliaan itu sebenarnya milik siapa. Ya, mengapa di muqaddimah di awal ini Syekh Abdul Wahab Sa'rani menyampaikan kalau kita mau mengamalkannya istahamidan, hidup mulia. Yang menjadi pertanyaannya, Bapak Ibu para orang tuaku semuanya yang dimuliakan Allah, yang menjadi pertanyaannya, siapa kiranya yang hidupnya mau mulia? Kemuliaan tersebut itu sebenarnya milik siapa? Ini menjadi pertanyaan. Di dalam Al-Quran jumlah surah ada 114 surah.
hanya satu surah dilarang kita untuk mengawalinya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Surah apakah itu? Yakni surah At-Taubah. Nama surahnya Taubat, tapi isinya peperangan. Maka kalau kita belajar di Sulamut Taufik, ada kitab fikih yang cukup agak sedikit keras, ya. Di saat kita membaca surah At-Taubah, di saat kita memulainya, ini memang betul dilarang keras untuk memulainya dengan mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya apa pengganti Bismillah? Ini jarang terbongkar. Ada di Al-Quran itu di sebelah kanannya atau di pinggirnya, yaitu kalimat A'udzu billahi minan nar wa min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Jadi sebelum kita membaca surah Taubah, kita sudah memohon kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minan nar. Kita memohon kepada Allah dari panasnya api neraka. Izin. Makanya saya di awal kalau sudah di forum ataupun di depan umum, saya selalu menggunakan kalimat ini sebenarnya sumbernya. Berharap kepada Allah, memohon kepada Allah, mana tahu dari ucapan orang yang mendengar ada yang sakit hati. Itu bagus kan? Karena panasnya omongan kita ini akhirnya yang dengarkan dendam kepada kita. Kita sudah memohon terlebih dahulu kepada Allah. A'udzu billahi minan nar. Wa min syarril kufar, dan dari keburukan orang-orang yang kafir. Ya, orang kafir seperti apa nanti akan kita bongkar. Jadi bukan pemahaman yang sebenarnya kafir itu non-muslim kafir itu kejam kali. Nanti dibongkar apa itu sebenarnya kafir. Yang menjadi pertanyaan, kemuliaan itu milik siapa? Al-izzatu lillah. Kemuliaan itu pertama milik siapa? Milik Allah. Wali rasulihi, dan milik rasulnya. Dan yang ketiga, kemuliaan itu adalah walil mu'minin, yaitu milik orang-orang yang beriman. Islam tidak disebutkan, bukan walil muslimin, bukan, melainkan redaksi di dalam Al-Quran tersebut adalah walil mu'minin, yakni bagi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, para orang tuaku semuanya yang dimuliakan Allah. Jadi sebenarnya kalau kita mau hidup mulia, yuk sama-sama kita posisikan diri kita. Kita posisikan Bapak Ibu dimanapun kita berada menjadi mukminin, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, berhubungan dengan muqaddimah di awal kitab ini, kalau kita inhafiztaha istahamidan, kalau kita mau mengamalkan kitab Wasiyatul Mustafa ini istahamidan, maka pasti hidup kita akan mulia. Wa mutu syahidan, dan yang kedua akan mati syahid. Bayangkan, hari ini sudah jarang sekali kita lihat seperti zaman dahulu. Di zaman Rasulullah, perang memang baku hantam betul-betulan. Ini enggak. Ya, mudah-mudahan kita mau mengamalkannya. Mudah-mudahan kita pun mati dalam keadaan syahid. Amin. Wa ba'asakallahu yaumal qiyamah faqihan 'aliman, dan kelak akan dibangkitkan oleh Allah sebagai seorang ahli fikih, 'aliman, dan ahli ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Ini mukaddimahnya. Selanjutnya kita bahas wasiat yang pertama. Ya, ini wasiat yang pertama ini adalah pengaruh makanan halal. Apa sih sebenarnya pengaruh makanan yang baik yang kita makan? Pengaruh makanan yang halal yang kita makan, dimakan oleh kita, dimakan oleh orang-orang yang kita cintai, dimakan oleh istri yang kita sayangi, anak-anak yang kita banggakan. Apa sih pengaruhnya? Yuk. Ya Ali, wahai Ali, man akala al-halal safa dinuhu wa raqa qalbuhu wa lam yakul li da'watihi hijab.
Man akalal halal, barang siapa yang memakan makanan dan minuman yang halal, yang baik, sofadinuhu, yang pertama di dalam kitab ini wasiat yang pertama, sofadinuhu, maka agamanya akan menjadi bersih. Waraqqa qalbuhu, hatinya akan lunak. Walam yakul lida'watihi hijab, dan doanya tidak akan terhalang. Bapak Ibu, para orang tuaku semuanya dimuliakan Allah. Kalau kita mengonsumsi, memakan makanan dan minuman yang halal, yang pertama wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali ini adalah agamanya akan menjadi bersih. Sofadi. Yang menjadi pertanyaan, siapa sebenarnya yang mengkotori agama? Kalau sudah memberanikan diri untuk mengotori agama, mohon maaf sebelumnya, kita tergolongkan, mohon maaf sebelumnya, adalah pendusta agama. Yang menjadi pertanyaan, ya, siapa orang yang pendusta agama itu? Terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Ma'un nomor surah 107 ayat 1 sampai 7. Yuk sama-sama kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzakal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzakal ladzi yad'ul yatim, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Ini pas malam minggu kalau nggak salah, ya kan Ferry ya, Pak sama Kang Bedul sudah kita bahas ini, sharing sebentar ya. Siapa itu orang yang pendusta agama? Yang pertama yang disampaikan Allah dalam surat Al-Ma'un, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Selanjutnya siapa? Wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Itulah orang-orang pendusta agama. Selanjutnya ayat yang keempat disambungkan, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Kok tiba-tiba dihubungkan dengan ini? Ya, celakalah orang yang sholat. Mengapa celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum yura'un, yang berbuat riya, pamer, wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Bapak Ibu, para orang tuaku semuanya dimuliakan Allah, ini sebenarnya cambuk buat saya, buat Bapak Ibu semuanya, bahkan buat yang mendengarkan dimanapun berada. Coba bayangkan, ternyata orang yang pendusta agama itu adalah orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua, yaitu tidak mendorong memberi makan orang miskin. Tiba-tiba disambungkan dengan ayat setelahnya, celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan, ini mohon maaf, enggan memberikan bantuan. Jadi Bapak Ibu, para orang tua kami semuanya, para hadirin yang dimuliakan Allah, sangat disayangkan sekali kita yang sudah rajin sholat 5 waktu tidak tinggal, sholat sunnahnya tak pernah tinggal, tapi mohon maaf, polipnya luar biasa, polipnya luar biasa. Ini ibarat makan aja, makan ini makan
kita makan ikan, ya kan, sudah kita makan ikannya, ya, karena masih enak gorengannya, kucing sudah di bawah ini, kucing sudah di bawah nengokin, tinggal minta nunggu jatahnya, sudah mendanga lah ke majikannya. Tiba-tiba pas jatah kepala pun dimakan sama orangnya. Ya, ini luar biasa. Jadi jong kucingnya, tak dapat apa-apa sama sekali makan. Kepala pun digas tak ada, silap-silap pun duri ikannya pun digas tak habis, tak ada jatah kucing. Coba bayangkan. Jadi yuk sama-sama jangan kita celaka dalam sholat. Jangan polit itu dipelihara luar biasa. Jangan. Kalau bisa pun polit jangan parah-parah kali, ya kan? Boleh polit tapi jangan parah kali. Ya, agar supaya apa? Agar kita tidak di apa namanya? Tergolongkan orang-orang yang celaka dalam sholatnya. Ya, mudah-mudahan kita yang sudah rajin sholat, ya betul-betul mau kita tadabbur, mau kita betul-betul memahami sholat al-maut ini, agar supaya kita tidak termasuk orang-orang yang celaka dalam sholatnya. Ya, makanya sebenarnya hidup ini sebenarnya enak. Ya, jangan membenci tapi memuji. Jangan memukul tapi merangkul. Jangan mengejek tapi mengajak. Jangan menghujat tapi mendekat. Jadi instruktif tapi inovatif. Jangan membentak tapi berkata yang lunak dan bijak. Ini tidak benci selalu dipupuk. Sifat benci kepada orang nih, itu yang di luar sana. Kalau bapak ibu yang ikut ngaji nggak ada itu. Nah, maksudnya nggak ada bedanya gitu. Ini bercanda. Maksudnya nggak ada di sini, nggak ada. Yang di luar mungkin ya. Kalau yang udah ikut ngaji, apalagi ngaji kitab wasiatul Mustafa ini, ya mudah-mudahan kita juga tergolongkan orang-orang pilihan Allah. Amin. Ya, membenci, jangan membenci tapi memuji. Kadang-kala mohon maaf sekali, nggak usah jauh-jauh lah. Istri, ya, kadang-kala sudah masak capek, dia ngurus anak, ya. Ini bukan berarti gara-gara istri ikut, enggak ada dia seperti itu. Ya, sudah mengurus anak, ya. Kalau kita uji coba, satu hari kita jaga anak dan mengurus rumah tangga, aku sudah coba itu. 1 jam nggak tahan aku hampir. Udah deh, aku kerja aja, aku bilang. Udah aku kerja aja, ya. Tiba-tiba selesai masa dihidangkan, ya bang, mas, atau apa manggilnya abi, atau ayam bebek, ya makan katanya. Malam cuma istri ngomong, bang, enak nggak masakannya? Ya, tinggal ngomong enak aja kok payah kali kita. Padahal memang sebenarnya nggak enak, kurang asin, entah apa lagi itu ya. Tapi kan dia sudah berusaha dengan maksimal yang menghidangkan masakan yang terbaiknya buat keluarga yang dia cintai. Ya, tinggal ngomong enak aja kok payah. Ya, tiba-tiba dia bilang enak masakannya, wih dek, kurang asin dek, kurang gurih dari sebelumnya dek, wih itu langsung merenggut tuh biasanya. Coba perhatikan istri kita. Jadi kadang-kadang mohon maaf para ibu-ibu ya dimanapun berada, ya jangan sebenarnya perempuan ini Pak Kadus sebenarnya yang suka ditokoi. Ya, yang suka. Kalau kita ngomong jujur aja, ya kayak tadi masalah masakan, rasa yang kita rasakan sebenarnya kurang asin, kurang enak. Jujur kita habis merungut. Silap-silap pun malam tak mau tidur sama awak lagi. Disuruhnya pindah tidur sana katanya. Ya ini luar biasa ini ya. Jadi harus ditokoi sebenarnya biar supaya senang, ya dipuji. Jangan kita benci masakannya, kita puji dia. Dek, wih, yang enakan masakannya. Wih, dek tambah-tambah, makanya keringatan. Saya izin sampai saat ini saya jaga diri saya. Bila perlu tanya sama istri saya nggak pernah kalau sudah istri masak. Dari dulu orang rumah saya ini yang saya cintai, yang saya banggakan ini, jauh-jauh saya bawa dari Jombang mau ke Sumatera ikut saya. Awalnya nggak pandai masak. Sampai sekarang memang ahlinya masak. Jadi proses itu izin ketua. Itu setiap kali masak, pertama itu masak yang kurang ini kurang itu, bilang enak aja. Enak sampai sekarang itu selalu nanya, enak nggak bi masakanku? Bilang enak. Di saat dia mencicipi, rupanya nggak enak baru dia ketawa.
Kemannya katanya enak tapi nggak enaknya. Kan baru dia sendiri yang nilai. Jadi Bapak Ibu, yuk sama-sama yuk kita rasakan sebenarnya. Ini izin, saya bukan memprovokator ibu-ibu dimanapun berada. Coba bayangkan, ya. Kalau kita lihat pasaran perempuan menjaga anak, ya, menjaga anak baby sister gitu aja, itu Jakarta pasarannya 2 juta. 2 juta. Itu hanya menjaga anak. Biar paham kita kaum bapak, jangan enak saja ya. Saya pun kaum bapak juga ini, izin Mas Toyo. Ya, 2 juta sama mencuci udah berapa pasaran? Kita buat 1 juta, sudah 3 juta selama sebulan gajinya ini. Ya, sama memasak udah berapa? Kita buat 500 paling murah, di sini pun nggak dapat, apalagi Jakarta. Sudah 3 juta 500. Belum lagi mencuci pakaian kita, pakaian anak-anak. Laundry udah berapa? 1 kilo. Kita bilang 1 juta, sudah 4 juta 500. Mampu kita, Bapak Ibu, Pak Kadus, mampu Pak Kadus menggaji orang rumah sebulan 4 juta 500. Walaupun seperti itu Bapak Ibu, ibu-ibu jangan merasa bangga. Itu adalah surga Anda. Ya, jangan setelah pulang dari ngaji ini kata uji, ya, ini harus dituntut ini aku gajiku sebulan 4 juta 500 ini katanya. Jangan, ya, biar supaya kita pun kaum laki-laki, kaum bapak biar paham. Ternyata istri yang kita dambakan, istri yang kita sayangi sebenarnya lebih banyak kerjanya daripada kita. Kalau kita kalkulasikan itu sudah 4 juta 500. Mas Manda gaji istri sebulan 4 juta 500. Dek, habis ini jangan berontak ya. Itu surga. Ya diniatkan ya, walaupun kita tahu itu, makanya nggak ada istilah surga itu Pak Kadus di bawah telapak kaki Bapak, nggak ada itu yang kita dengar, nggak ada. Ya, yang ada itu yang kita dengar surga itu di bawah telapak kaki ibu. Makanya anak yang pertama si Fahri tiba-tiba nanya Pak Kadus, ya, mamanya kan kakinya pecah-pecah. Loh, Mi, surga Umi kok pecah-pecah? Kapan? Surganya kok pecah-pecah? Gila, saking polosnya anak selalu mendengar bahwasannya kalimat surga itu di bawah telapak kaki ibu. Sebenarnya apa sih maknanya? Ya mudah-mudahan suatu saat nanti kita akan membahasnya. Nah, jadi kalau kita mau, ya, sudah disampaikan dalam surat Al-Maun, kalau kita tadi mau memakan makanan dan minuman yang halal, yang baik, maka sofadinuhu, maka agamanya akan menjadi bersih. Yang kedua, mau kita pertahankan ini, Bapak Ibu para orang tuaku semuanya yang dimuliakan Allah, waraqqa qalbuhu, maka hatinya pun akan lunak. Coba kita introspeksi diri. Istri kok payah dibilang, diri kita kok payah menerima kebaikan, anak kita nasihati kok juga payah sekali untuk menerima nasihat dari kita. Yuk kita cek apa yang kita makan, apakah yang halal, apa yang kita makan adalah hal yang baik, atau yang kita makan adalah hal yang sebaliknya. Kalau memang sudah terlanjur, yuk gak usah pada dihilangi, dikurang-kurangi. Ya, kalau langsung nanti dihilangi Bapak Ibu para orang tua semua yang dimuliakan Allah, efeknya akan berat, efeknya akan lebih dahsyat. Ya, sama orang yang merokok, ya tiba-tiba niat mau ngurangin, jangan tiba-tiba langsung dikurangi satu. Aku niat, aku mau tobat dan nasuha, kan gitu ketua. Tiba-tiba langsung tak merokok dia langsung. Ini biasanya dia sangat jarang sekali dia sukses. Adapun 1-2, ya biasanya itu efeknya lebih parah lagi. Ya dikurangin. Iya ya, aku yang memang merokok ya memang dikurangi ya. Kalau nggak kurangi nggak akan bisa terisak katanya. Iya dikurangi dari bungkusnya. Bapak Ibu para orang tua aku semua yang dimuliakan Allah, yuk introspeksi diri kita, tanya diri kita, apa yang sudah kita makan, yang kita minum beserta keluarga yang kita cintai, ya apakah yang halal atau yang belum. Ya, kalau seandainya ada indikasi kok payah, keras hatinya, susah menerima kebaikan, susah menerima nasihat dari orang lain, diri kita, orang lain atau keluarga yang kita cintai, yuk kita cek makanan dan minuman yang kita makan.
Yang ketiga apa? Kata wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali, walam yakul lida'watihi hijab, dan doanya tidak akan terhalang. Ini hebatnya kita mau memakan dan minuman yang halal, yang baik. Ya, salah satunya tadi sudah disebutkan. Yang ketiga ternyata doanya tidak akan terhalang, tidak ada hijab sama sekali. Jadi Bapak Ibu, para orang tuaku semuanya yang dimuliakan Allah, di saat ini semua bertentangan, sekali lagi, yuk, apakah yang kita makan makanan dan minuman itu halal atau sebaliknya? Nah, mudah-mudahan dari kajian pertama ini untuk membahas tentang wasiat pertama yang ada di dalam kitab Wasiatul Mustafa ini, mudah-mudahan Allah memberikan kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang saya sampaikan. Mungkin setelah ini ada tanya jawab, ya kita sharing kayak biasa aja. Sebenarnya ini kan sudah para tokoh semuanya, ya kita sharing pengalaman seperti apa, ya kalau ada yang mau di-sharingkan, ada yang mau ditanyakan, kita bisa saling berbagi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Yuk, ini adalah hari perdana, ya siapapun, coba bayangkan kita mengajak kebaikan, kita ajak aja orang itu mau datang mengamalkannya, itu pun Bapak Ibu dapat ganjaran loh. Itu enak, ya seimbang dengan mengajak keburukan. Ada namanya pahala amal jariah, pahala jariah, namun juga dosa jariah. Jadi jangan lupa yuk, ini adalah pendopo kita, pendopo Tajun Nur, ya. Yuk sama-sama kita isi kebaikan. Alhamdulillah pendopo ini sudah sangat megah, ya. Duduk pun sudah terapikan seperti yang dulu. Itu kalau kita dengar dulu, ini tangan Mas Toyo, Kang Maku, dan tangan-tangan yang lainnya, itu di saat membongkar sawit itu manual itu, Pak Kadus. Berdarah, yang kapalan, itu biasa itu. Nah, jadi alhamdulillah ada Pak Jenderal sekali tebas langsung jatuh mungkin. Ini perjuangan membangun ini luar biasa. Tinggal kita untuk mengisinya, bagaimana harus kita kerja sama, ya, dari cabai-cabai pada meninjau ataupun dari yang lainnya. Dan saya upayakan pun setiap ada di mana saya isi pengajian, ya saya arahkan ke sini. Yuk sama-sama, jangan hanya untuk kita bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, dan kaum muda. Ini sebenarnya kaum muda, ya, biar supaya, mohon maaf sebelumnya, narkoba merajalela, kalau bisa pun pengajian pun juga merajalela. Ini adalah kitab akhlak yang mudah-mudahan akhlak kita, akhlak orang-orang yang kita cintai, akhlak jiran tetangga kita, saudara-saudara kita betul-betul menjadi akhlak, mempunyai akhlak yang akhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan ini pertama, mudah-mudahan kita bermohon dan mohon doanya juga, mudah-mudahan kita bisa istiqomah, saya istiqomah, Bapak Ibu semua pun juga istiqomah dalam niat mengaji. Jangan lihat pandang uji, tapi lihat pandang kita yang luar biasa ini. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Yuk sama-sama kita berdoa, ikuti kalimat doa setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sama-sama kita kaji, mudah-mudahan doa tadi kurang lebih maknanya di saat kita butuh tiba-tiba datang ilmu yang sudah kita ngajikan lewat kitab yang berkah ini. Sekian dari saya, wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.